Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kami. Nah, teman-teman, udah pada nonton gak sih video kami sebelumnya yang menjelaskan apa sih moderasi beragama itu? Nah, jadi sebelum masuk ke video inti kami, untuk mengingatkan kembali buat teman-teman yang lupa atau belum nonton video kami sebelumnya, apa sih moderasi beragama itu? Nah, jadi moderasi beragama adalah suatu pemahaman yang sangat diperlukan agar setiap masyarakat dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Apa itu tidak ekstrim? Jadi, tidak ekstrim maksudnya adalah memahami agama secara tekstual dan tidak memahami pemahaman yang berjenjang, serta tidak menyalahkan dan mengkafirkan pemahaman orang lain secara membabi buta dan dapat memposisikan diri sebagai teman bukan lawan. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil wawancara kami bersama beberapa anak-anak milenial untuk mengetahui sejauh mana sih moderasi beragama tersebar. Apa udah masuk ke era milenial? Malah tadi tanya moderasi itu apa? Moderasi agama. Iya, moderasi itu apa? Nggak tahu. Belum paham banget sih apa itu. Sikap tengah-tengah atau adil. Hal ini terkait tentang perilaku dan cara pandang. Moderasi ini, konsep moderasi ini sebenarnya diterapkan oleh NU sebenarnya, Nahdlatul Ulama. Makanya dalam NU itu ada namanya sistem moderat. Jadi ketika dalam beragama tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sebagaimana kan di Al-Qur'an juga telah disampaikan kan, wala ta'tadu kata Allah, dan janganlah kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, ini salah satu juga landasan kenapa kita juga memerlukan moderasi. Moderasi itu kita tengah-tengah dalam mengamalkan atau beragama. Nah, kemudian juga ada sebagai dalil gitu kita di juz 2 Al-Baqarah itu bunyinya seperti ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Wasaton litakunu syuhada ini itu pertengahan. Jadi kita mengambil tengah-tengah. Wasato itu bahasa Arab pertengahan. Nah, moderasi itu pertengahan artinya. Apalagi ini kan sebenarnya moderasi beragama. Beragama ini sesuatu kata-kata yang masih luas ya, universal. Apakah agama Kristiani, apakah Yahudi, Nasrani tadi, atau Islam? Sebenarnya itu harus dikonkretkan sih, sebenarnya spesifikkan moderasi beragama, agama apa. Nah, kalau misalkan tulisannya moderasi beragama, artinya kita berbicara lingkupnya luas, ya kan? Artinya kita dengan agama lain kita tidak menyinyir perbuatan-perbuatan yang diamalkan oleh yang dikerjakan oleh agama lain, seperti itu. Kalau pandangan saya ya soal moderasi agama ini kan sangat luas ya. Karena kalau dalam konteks sejarah, moderasi agama bermula ketika munculnya perdebatan antara kaum Khawarij seperti A dan akhirnya muncul perpecahan dalam pemikiran Islam pada saat itu. Nah, akhirnya kalau kita kontekskan ke sekarang, ya moderasi agama itu istilahnya ke arah bagaimana kita sebagai orang Islam itu bisa moderat dalam memandang semua hal, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena peperangan Kalam pada saat itu juga hadir hari ini ya, untuk bagaimana Islam menjawab tantangan ke depan. Tidak memungkinkan bahwa Islam fundamen masih kental hari ini. Kita lihat Islam yang, kalau bahasa kakak sih, Islam yang formalitas gitu. Islam formalis yang cenderung menghidupkan teks-teks Al-Quran itu secara sempit, sehingga munculnya kaum radikal dan sebagainya, sehingga cerminan Islam itu sangat jelek di mata orang. Dan juga ada istilah Islam liberal yang istilahnya ke arah sekuler, dia memahami Al-Quran ya secara akal pribadinya masing-masing, tidak menselaraskan antara teks dan konteks yang
Oleh karena itu muncullah moderasi Islam untuk menjawab bagaimana pandangan Al-Quran dan juga ijma dan qiyas para ulama itu bisa hadir di tengah-tengah zaman, atau Al-Quran itu selalu berada di tengah-tengahnya. Sebelumnya pernah sih, cuman paling ya lewat media sosial gitu aja. Tentang apa itu? Biasanya sih yang sering kelihatan kayak misalnya pembangunan gereja gitu, yang nggak diizinkan di sebuah tempat gitu. Harusnya tuh sesama motor kayak jarang apa-apa tuh langsung main tindak sendiri. Kita kan punya agama masing-masing yang kita sebagai agama masing-masing kita tuh kayak saling menghormati kan. Misalnya dari kan tuh kayak kasih tahu gitu, nah pemahamannya tuh begini. Jadi kita nih yang kayak ngomong begitu kayak oh iya cuma saya sarankan begini gitu kan. Jadi jatuhnya itu dia nggak salah paham. Jadi saya ngerti maksud kalian ngerti maksud kita gitu, nah jadi kan jatuhnya nggak jadi konflik gitu. Sedih sih sebenarnya, sangat-sangat sedih, soalnya kita kan harusnya kan saling membantu, saling mengerti satu sama lain walaupun berbeda kepercayaan ya kan setiap agama kan pasti nyuruhnya kita untuk saling membantu sesama walaupun kita semuanya berbeda gitu kan. Buktinya saya sama teman-teman di sini kan beda semua gitu kan. Dan saling membantulah, jangan ada kata-kata yang kayak bentrok dari individualnya aja sih, bukan dari agamanya. Karena yang saya tahu dari teman-teman saya yang beda agama itu mereka diajarkan untuk saling toleransi, saling membantu sesama, saling mengasihi sesama. Nggak ada yang namanya saling bentrok sama saudara atau saling menyakiti saudara, itu nggak ada. Yang membuat perpecahan atau yang membuat toleransi itu nggak ada tuh ya dari individualnya. Jadi mereka tuh kayak pikir untuk apa sih aku baik sama orang ini gitu kan, toh juga bukan keluarga, bukan teman, bukan saudara gitu. Sebetulnya itu nggak bisa Sangat disayangkan terjadinya konflik antar beragama yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan mereka memandang bahwa sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka pelajari dan mereka dapatkan itu adalah salah. Ya sebenarnya konflik yang terjadi hari ini khususnya di Indonesia, moderasi beragama ini, kenapa ada konsep moderasi beragama? Karena di Indonesia khususnya, kalau di luar itu saya rasa ada, cuman nggak begitu difokuskan. Nah kalau di Indonesia ini kenapa fokus moderasi beragama? Karena masyarakat Indonesia ini multikultural, beraneka ragam. Dulu juga waktu kemerdekaan Indonesia bukan hanya umat Muslim yang berjuang, tapi berbagai kalangan gitu ikut serta berjuang untuk kemerdekaan NKRI seperti itu. Contoh ya, konflik beragama biasanya kayak misalkan terjadi rasis di Papua, itu bisa juga kan karena terjadi atau kemudian di Poso ada Muslim dan Kristen kalau nggak salah, itu terjadi pembunuhan. Nah seperti itu sebenarnya. Nah sebenarnya kalau dilihat ya mungkin nilai-nilai moderasi yang belum ditanamkan kepada mereka khususnya umat Muslim, karena umat Muslim itu ya dilarang keras untuk menyerang kecuali kita diserang gitu kan ya, Nabi telah sampaikan di Arba'in tuh Arba'in. Seperti itu sebenarnya konflik banyak sebenarnya, bukan hanya di Poso tapi di beberapa daerah juga terjadi konflik karena agama, perbedaan agama. Yang terjadi sebenarnya nilai-nilai ini yang disampaikan dai-dai kita ini sebenarnya harus menyampaikan pesan-pesan atau konsep moderasi dalam beragama. Kita Indonesia dengan berbagai macam kultur harus menyampaikan dengan berbagai macam referensi, sudut pandang, supaya masyarakat ini enggak satu pandangan aja gitu. Nah jadi berbagai macam, jadi enak tengah-tengah. Kalau pandangan kakak Islam, kalian kenal dengan istilah Islam Nusantara ya? Iya. Nggak tahu ya? Ya mungkin dalam perdebatan banyak didebatkan antara pro dan kontra bahwa Islam itu tidak perlu dinusantarakan. Islam ya Islam aja, Islam di lapangan. Tapi dalam membangun konsep Islam Nusantara itu juga perlu namanya perenungan dan kajian ilmiah yang sangat luas gitu.
kalau isu di dalam moderasi agama itu sangat banyak isunya sebenarnya. Ya tadi misalkan antara perdebatan pemikiran Islam yang sangat fundamental, yang sangat kental terhadap formalis keislaman gitu, sehingga kalian kenal muncul Islam radikal, terorisme dan lain sebagainya. Itulah bentuk dari Islam yang fundamental. Menurut saya sih itu lebih kayak ke aparat hukumnya sih ya, lebih mempertegas lagi. Terus juga mungkin bisa diberikan sosialisasi juga ke masyarakat mengenai toleransi beragama seperti itu. Satu, kita saling menghargai satu sama lain. Kedua, tidak mengganggu satu sama lain. Dan yang ketiga adalah saling menghormati apapun perbedaan. Lebih open mind aja, karena kalau yang bersangkutan masih seperti itu, takutnya ntar di kedepannya kejadian-kejadian itu tuh bakal terus terulang. Kan kita nggak mau gitu kan, kita kan maunya damai, maunya kayak tenang, nggak ada yang namanya peperangan lagi. Cukuplah peperangan yang di dulu-dulu itu, ya setidaknya jangan bikin nangis lagi lah gitu. Soalnya udah banyak kehilangan saudara-saudara ya, walaupun bukan kandung gitu kan, tapi kita ngerasa sedih juga ngeliat saudara-saudara yang jauh di sana ditindas atau seperti ya kayak nggak dihargai banget gitu. Oke, jadi kita sebagai masyarakat kita itu harus cerdas juga sebenarnya. Kalau melihat kita kan sebagai mad'u ya, kita kan bukan dai. Mad'u itu kan mitra dakwah, artinya kita yang didakwahi oleh dai. Nah, sebenarnya di dalam berdakwah itu ada konsep, entah itu dari dai maupun mad'u. Dai itu harus memahami mad'unya, harus memahami gini-gini. Jadi mereka dai ini menyampaikan pesan-pesan dan sebagainya supaya nggak terjadi konflik tadi, karena berbagai macam pandangan dan perbedaan. Makanya kitab tentang istilah ulama, nah itu kitab ulama aja berbeda tapi nggak saling menyalahkan seperti itu. Nah, terus gimana kita menyikapi permasalahan seperti itu? Kita sebagai masyarakat harus tabayun sebenarnya. Apakah yang disampaikan Ustadz A itu benar adanya atau enggak, seperti itu. Kemudian kita juga bukan hanya terpatok dengan satu Ustadz aja, harus berbagai macam Ustadz, seperti itu. Oke, itu tadi hasil wawancara kami dengan anak-anak milenial. Wah, ternyata masih ada ya yang belum mengerti tentang moderasi beragama. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih lagi, di next video kami akan menampilkan hasil wawancara kami bersama beberapa orang bahkan pemuka agama yang paham tentang moderasi beragama. Ikutin terus ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.